warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada Wakapolres Serang. Kami ucapkan selamat datang, selamat datang Kapolsek di kediaman guru besar kita, Kiai Haji Sambas. Alhamdulillah, mangga untuk segera menempati. Kepala Desa ya Pak Lurah, yang saya hormati tentunya Pak Ustadz Sambas, Pak Kiai Sambas, yang juga saya hormati Pak Lurah Desa Kopo, Pak Desa Kopo, Pak Babinsa, Babin Kamtibmas, Pak Kapolsek Kopo, Pak Kabako, ini Kabako kita Pak Ustadz, ini Pak, ini Bu Kasatbinmas, dan tentunya seluruh warga Desa Calincing, Cilincing apa Calincing? Oh, Kampung Cilincing. Calincing yang saya cintai dan saya banggakan. Yang pertama-tama saya Pak Lurah, saya mengucapkan banyak terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya, dan tentunya salam hormat Pak Ustadz dari Pak Kapolres karena sedianya beliau hadir pagi ini. Rasa hormat saya, beliau menyampaikan salam hormat untuk warga di sini semua. Nanti di kesempatan yang lain mungkin akan beliau hadiri di waktu-waktu Jumat-Jumat yang lain, mungkin kalau memang ada di wilayah Kopo ini. Pencurahkan hati lah. Tujuannya adalah kami ini, polisi-polisi ini ingin dekat Pak, ingin silaturahmi dengan masyarakat. Caranya seperti ini. Ke Pemda, ke dinas kita sampaikan, dan itu kita laporkan juga kegiatan kita ini setiap minggu dilaksanakan. Oleh karena itu maka untuk di tempat ini saya juga ingin ibaratnya curhat. Nah, silakan dari kelompok tani milenial ini kalau memang ada hal-hal yang perlu disampaikan, bukan hanya permasalahan di masyarakat, tetapi juga mungkin saran dan masukan untuk kami nih Pak Ustadz. Kami ini sebagai polisi sebaiknya seperti apa sih di masyarakat itu. Tetapi harapannya dengan kegiatan ini, warga di sini bisa langsung bertemu dengan ya kami dari Polres Serang atau mungkin dari Pak Kapolsek Kopo sendiri. Nah makanya oleh karena itu silakan dari rekan-rekan dari warga kelompok tani milenial atau warga Cilincing mau menyampaikan apa, kita di sini tidak perlu terlalu formil ya, sampaikan aja permasalahan yang ada di sini, kita akan coba carikan solusi atau kita fasilitasi nanti instansi mana yang harus melaksanakan atau memberikan solusi tersebut. Doa dari semua warga biar kami jajaran Polres Serang dari mulai Pak Kapolres sampai dengan Pak Babin Kamtibmas dan Pak Babinsa bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bisa memberikan hal yang sifatnya keamanan, bisa memberikan rasa nyaman dan aman di wilayah sini. Kalau memang ada yang perlu kami perbaiki, jangan sungkan untuk menyampaikan. Kami berbenah diri lah ibaratnya. Mungkin seperti itu, ibu-ibu. Silakan bapak-bapak, mungkin kalau ada yang mau disampaikan kita bahas di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tarjo, biasa dipanggil eksisnya Remi. Nah, jadi kami membutuhkan mesin air untuk pertanian. Nah, di sini mungkin Pak Kapolsek nanti bisa bantu fasilitasi terkait potensi-potensi di sini yang mungkin bisa memfasilitasi pompa air tersebut. Tolong Pak Kapolsek nanti fasilitasi. Nanti silakan Pak, beliau ini nanti yang kita arahkan untuk bagaimana sih mengadakan pompa ini, apakah harus dengan pihak eksternal atau dengan mungkin bantuan dari Pak Lurah juga gitu kan. Nah yang jelas tujuannya adalah untuk keutamaan masyarakat kan. Nah mohon nanti tindak lanjuti Pak Kapolsek ya, itu sudah saya jawab pertama ya. Nanti silakan dengan Pak Satibi komunikasi kembali. Nama saya Sri Handayani. Sebelumnya perkenalkan, saya sebagai pembina dari kegiatan belajar mengajar, dan keluhan kami saat ini yaitu tempat yang kurang memadai, satu, kedua tidak ada alat tulis ataupun meja belajar, kami pakai seadanya gitu. Mungkin untuk seni tari ini kalau kami nari pakai bajunya seadanya gitu, karena belum bisa punya atau sewa baju tradisional gitu aja Pak.
Terima kasih. Pendidikan bukan saat dicatat, berarti ini PR kita bersama. Bagaimana nanti mungkin ada perhatian dari Dinas Pendidikan terkait inisiatif yang ada di sini membentuk kelompok belajar ini ya, seperti itu ya. Terus dari Dinas Pariwisata juga kalau memang memerlukan potensi-potensi anak untuk terkait tarian daerah dan lain-lain. Saya lihat makanya mohon maaf nih Pak Lurah ya, kita jauh ke ujung nih. Di sini ada kreativitas seperti ini kan luar biasa. Kaget saya juga tadi. Saya pikir disambut tarian-tarian biasanya kan silat-silat itu kan. Ini ternyata tarian modern ada di sini, luar biasa peketuanya memang. Mantap. Ya, nanti kita sambungkan terkait tempat dan juga mungkin keberadaan kelompok belajar tersebut kepada Dinas Pendidikan, dan juga mungkin nanti tari-tarian ini kita bisa teruskan, kita bisa kembangkan lah. Mungkin tidak langsung bertahap besar, tapi sedikit-sedikit kita bawa ke kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa dilihat dalam lingkup yang lebih besar seperti itu. Dan juga kalau memang ada bantuan buku, nanti kita rencanakan lah Bu, mungkin bantuannya selama ini mungkin kita berikan sembako, mungkin bisa kita siapkan juga, nanti kita laporkan ke Pak Kapolres ya, nanti dijadwalkan, barangkali kita bisa penuhi buku tulis dan lain-lainnya untuk keperluan di sini. Terima kasih informasinya ya. Nama saya Cecep, kebetulan juga RT Pak. Saya sering dapat keluhan dari masyarakat itu kalau di musim kemarau kita sulit yang dari air. Terus yang kedua kita pupuk subsidi. Pupuk warga saya kadang-kadang belinya harus ke daerah angkat. Kadang-kadang jadi langka pupuk subsidi. Kita suka beli, masalah saya dengar sampai ke Panjandungan beli pupuk subsidi. Kalau gitu dibangun lagi komunikasi. Kalau memang di sini kesulitan pupuk, nanti coba komunikasi lagi lah, bikin kelompok lagi. Di sini udah ada kelompok taninya kan? Ini kelompok tani. Nah, nanti segala persyaratan untuk ini nanti tolong dipenuhi lah untuk pemenuhan pupuk ke sini, jangan kesulitan lagi karena di sini kan pertanian. Ya, jadi terima kasih penyampaiannya. Ini semua yang disampaikan kita catat dan menjadi ya PR kita lah, Polres Serang dan juga Pak Kapolsek Kopo untuk segera bisa membantu seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus dari Pasipatan, masih Desa Kopo. Tadi sedikit di pertanian, mungkin kalau yang saya sampaikan ini adalah mengenai terkait dengan kepolisian. Nah, sehubungan dengan mohon maaf, Kopo atau Kecamatan Kopo dan Jawiran ini termasuk ke dalam region narkoba. Yang itu yang saya terima, sehingga upaya dari Polres Serang sudah bagus, sudah menangkap beberapa yang terlibat dengan narkoba. Tapi yang ingin saya sampaikan, upaya dari Polres Serang ataupun beserta jajarannya untuk menanggulangi, mencegah. Mungkin kami ingin curhat, kan sekarang yang cuma curhat, jadi pengen dong kita mengaktifkan pos kamling. Jadi aktifnya bukan pada saat perlombaan Pak Lurah. Jadi saya pengennya diaktifkan lagi ya. Saya tetap dekat dengan Pak Babinmas, Pak Hendra. Tapi di samping itu mungkin ada momen-momen tertentu, tapi memang kegiatannya malam-malam Pak. Pos ronda berarti harus diaktifkan lagi nih Pak Babinsa. Ayo diajak lagi. Karena gini Pak, namanya Siskamling itu yang bergerak adalah masyarakatnya. Nah berarti kalau memang itu kita menyatakan masyarakat ini siap untuk bergerak lagi mulai Siskamling gitu kan. Pak Babin Kamtimas nanti silakan ya diajak lagi masyarakatnya untuk sama-sama menjaga keamanan. Keamanan wilayah sini menjadi tanggung jawab Pak Babin Kamtimas, Pak Kapolsek, kita semua dan semua masyarakat. Jadi kita sama-sama menjaga. Nah terkait narkoba, ini banyak bapak-bapak ibu-ibu juga. Saya minta tolong anak-anaknya sering-sering dicek apa yang dibawa. Jangan kita orang tua ini dibohongin sama anak. Nah terkait bahaya narkoba, di sini ada Bakasam narkoba juga yang baju hitam tuh Pak. Nah yang ganteng itu berupaya mohon masyarakat juga kalau memang ada informasi terkait
hal tersebut, tolong segera diinformasikan. Karena di beberapa tempat kita lakukan penindakan. Beliau tuh Kasat Narkoba berapa kali sudah ungkap narkoba kasus dengan jumlah barang bukti yang lumayan besar, Pak. Jadi itu tanda bukti keseriusan kalau memang jajaran Polres Serang dan Polsek Kopo juga melakukan upaya untuk pemberantasan narkoba. Kira-kira seperti itu. Polisi untuk lebih fokuskan kepada Kopo dan wilayah, begitu kan ya? Dan kami polisi tentu tidak henti-hentinya untuk melakukan penyelidikan, penangkapan. Sekarang zamannya adalah pencegahan melalui penindakan. Ya, jadi kita dengan penindakan mudah-mudahan itu bisa melakukan pencegahan karena kita mendapatkan sumber barang dan juga memberikan efek jerah kepada si pelaku. Mengapa orang bisa narkoba? Itu adalah dari keluarga. Ya, jadi saya menghimbau untuk bapak ibunya, tolong anak-anaknya yang paling muda itu diawasin. Ya, karena kenapa orang mau menggunakan narkoba? Itu karena orang biasanya mungkin ada beberapa alasan ya, tapi orang paling banyak kenapa menggunakan narkoba itu karena orang ingin kabur, ya kan, dari realitas yang ada biasanya. Ya, kenapa orang ingin kabur dari realitas yang ada? Karena dijumpai di setiap dia pulang ke rumah, mungkin keluarganya tidak peduli dengan dia, atau melihat orang tua bertengkar depan dia, stres dan lain sebagainya. Jadi dia ingin kabur dari hal yang dia rasakan saat itu. Ya, jadi hal yang paling mudah adalah dengan pengawasan dari keluarga. Jadi bagaimana caranya orang tua tahu aktivitas orang anak-anaknya, tahu kondisi emosional anaknya, sehingga bisa monitor gitu kan anaknya, jadi nggak kurang kasih sayang, tidak benci dengan keluarganya dan lain sebagainya. Mungkin yang dapat saya himbau adalah seperti itu, akan tetapi polisi tidak henti-hentinya juga untuk melakukan pencegahan dan juga melakukan penindakan. Mungkin demikian, bagus. Ya. Saya sebagai warga, Pak, sesuai dengan tugas Pak Polisi ya, Babinmas, Pak, alhamdulillah Pak sudah mendekat. Bahkan hampir tiap hari saya sering lihat itu Pak Hendra, sering lihat itu Pak Hendra, dia sering lihat. Hanya Pak ini usulan saja Pak, karena saya tanya Pak megang berapa desa, 2 desa katanya Pak. Coba kalau bisa Pak, 1 desa aja per orang gitu kan Pak ya, supaya lebih fokus ke desa kami gitu Pak, ke wilayah kami gitu Pak. Kalau memang ada personil, tolong Pak, jadi satu gitu Pak. Ya ini usulan saja, silakan Bapak nanti yang punya kewenangan Pak ya, itu supaya dia fokus di desa gitu. Terus Babin Kamtibmas 1 megang 1 desa, selama ini 2. 1 lagi desa mana Pak Babin? Mekar Baru. Oh ya, memang kendalanya di kita sedang dibahas Pak, sedang kita upayakan. Memang selayaknya itu 1 desa 1 Babin Kamtibmas. Nah, cuman menimbang kita melihat kepada personil Polres yang ada. Tapi kita masih mengupayakan, bahkan kita sudah men-setting polisi selain Babin Kamtibmas itu nanti seluruh dari mulai Pak Kapolres sampai Babin Kamtibmas itu menjadi polisi ditempatkan di RW-RW tertentu. Semua RW itu ada penanggung jawabnya 1 polisi. Sampai ke level bawahnya lagi ke RW. Saya juga nanti nggak tahu ditempatin di RW mana sama Pak Kapolres kan. Itu jadi tanggung jawab saya untuk mengelola atau membina keamanan di situ. Nah, jadi saran masukan dari Bapak sudah kita tindak lanjuti, bahkan lebih ke tingkat RW lagi. Pak Kapolres maunya seperti itu. Kita siap melaksanakan tugas, nanti di RW mana kita ditempatkan, pasti kita komunikasi. Kita di sini RW siapa nanti dibagi bukan saja dari sekian ratus. Mungkin itu saja. Sudah semuanya, saya ucapkan terima kasih. Kami mewakili Bapak Kapolres, Pak Kabakom, Pak Kasat Bimas, Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, dan saya sendiri Kapolres mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penerimaan yang luar biasa. Mohon maaf jika kedatangan kami merepotkan, mohon maaf, dan tentunya kami ingin terus menjaga silaturahmi dengan warga di sini. Kalau memang ada permasalahan, silakan langsung disampaikan melalui Pak Satibi, yang tentunya juga santri, ternyata ngajinya bagus banget beliau ini. Boleh dites kalau disuruh ngaji, bagus banget. Nggak usah dibayar, gratis. Itu aja mungkin, salam hormat dari Pak Kapolres, terima kasih.
Setelah ini silahkan kita ikuti acara berikutnya. Terima kasih, salam hormat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين